kami di sini akan melakukan praktek coaching yang ada pada modul 2.3 bersama rekan-rekan CGP Angkatan 7. Yang pertama adalah saya Ratnasari Irsyad Damayanti selaku observer. Dan yang kedua, saya Sertiari Sapi selaku coaching. Dan saya adalah Liza Febrianti selaku coach dalam praktek ini. Selamat menyaksikan. Yang ingin saya tanyakan adalah untuk kita akan mendiskusikan mengenai observasi yang penilaian. Nah, untuk penilaian sendiri yang akan diobservasi yaitu rubriknya berupa tidak dilakukan, sudah dilakukan namun belum sesuai dengan prinsip coachingnya. Sesuai dengan coaching ya Bu ya? Iya, betul. Ada 3 yang sebelumnya kita sudah bicarakan tentang present, kemudian yang kedua adalah pertanyaan berbobot, yang ketiga adalah pendengar aktif. Selanjutnya adalah sudah dilakukan dan sesuai dengan prinsip coachingnya, di mana coaching di sini berupa kemitraan, proses kreativitas dan memaksimalkan potensi yang ada pada coachingnya. Nah, kompetensi yang ingin dicapai yang mana ya Bu? Dari yang ketiga tersebut. Ya, kompetensi yang ingin saya capai itu adalah ketika saya melakukan coaching ya bersama coach itu saya ingin pertama sekali itu bagaimana menjadi pendengar yang baik. Ya, pendengar yang baik, kemudian pendengar yang aktif, yang fokus seperti itu, supaya istilahnya kita bisa menangkap atau benar-benar mengetahui permasalahan dari coach itu sendiri. Kemudian yang kedua, saya kompetensi yang ingin saya sebagai coach itu adalah bagaimana untuk membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot terhadap teman atau coach yang mengutarakan permasalahannya di dalam pembicaraan tersebut. Dan yang ketiga, kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi adalah saya ingin menjadi pendengar yang aktif, pendengar yang fokus, dan pendengar yang baik terhadap permasalahan yang sudah disampaikan oleh coach. Oke, baik. Berarti yang ingin dikembangkan ketiganya ya? Benar sekali. Nah, di sini kalau dari ketiga tersebut Ibu akan memilih yang mana ya untuk lebih dijadikan kompetensi saat ini? Iya. Saya sih ingin supaya lebih mengetahui permasalahan mendalam itu saya adalah menanyakan pertanyaan yang berbobot terhadap permasalahan dari si coach itu sendiri seperti itu. Supaya saya dapat karena kan untuk menggali pertanyaan itu juga sesuatu yang bukan mudah, tapi dari ketika kompetensi itu sudah kita dapat dalam menggali pertanyaan berbobot, kita bisa mencari kata kunci dari permasalahan yang disampaikan oleh si coach itu sendiri. Oke, berarti yang saat ini akan saya coba untuk menilai adalah untuk pertanyaan berbobotnya itu ya. Selanjutnya adalah yang akan dikembangkan untuk bagian pendengar aktif dan berada di present yang ibunya ada di sini. Baik itu dalam bentuk raga ataupun pikiran gitu ya. Iya. Baik, terima kasih Bu. Ya, Lisa, kita lanjutkan lagi untuk yang observasi dan pasca percakapan ya Bu ya? Iya, terima kasih. Assalamualaikum Bu Septi. Waalaikumsalam Bu Liza. Ya, apa kabar? Bu Liza gimana? Baik, sehat selalu kita ya Bu Septi ya. Baik Bu Septi, kemarin kan Bu Septi nelpon, katanya ada sesuatu yang mau dibicarakan. Kira-kira apa ya pembicaraan kita itu? Jadi Bu Liza, saya tuh ceritanya kan baru dimutasi nih. Oh iya. Jadi sekolah lama saya di SMP 121. Baru 2 bulan ini di SMP 121. Iya. Kemudian di sekolah lama saya sudah di luar kelas. Dan di sekolah baru saya menggantikan wali kelas sebelumnya. Wali kelas sebelumnya itu dia merupakan orang yang berpengaruh dan tegas. Saya kan baru akhir matematika ya. Jadi sebutlah bapak itu tuh dia orangnya tegas. Jadi dikasihlah kelas yang spesial. Spesial dalam arti bahwa di kelas itu ada beberapa anak yang dikatakan karakternya kurang bagus. Dan saya juga mengiyakan ya, karena saya udah masuk kelas itu. Nah, jadi tantangan nih buat saya, gimana ya cara supaya anak-anak itu yang
sekarang ini udah kelas 9 bisa merubah sikap dan perilakunya sehingga dia dapat lulus dengan sikap yang sudah baik gitu. Oh baik, jadi permasalahan Bu Septi ini adalah awalnya Bu Septi ini pindahan menjadi walas pengganti di kelas 9 ya Bu Septi ya. Di mana kelas itu adalah kelas yang spesial, tapi walaupun dia kelas spesial, mungkin disebut kelas spesial itu adalah mungkin kepala wali kelas sebelumnya adalah mungkin orang yang tegas, berarti ibu juga mungkin diharapkan seperti itu. Dan permasalahan yang saya tangkap adalah ternyata di dalam kelas itu ada siswa yang mungkin karakternya belum bisa ibu tangani secara seperti yang sudah ditangani wali kelas sebelumnya, seperti itu ya Bu Septi. Nah baik, kalau Bu Septi menginginkan karakter seperti apa yang ingin Bu Septi menjadi target Bu Septi terhadap siswa tersebut sebagai wali kelas? Biasanya kan pasti sama ya, setiap minggu juga sedikit mendidik. Pasti inginnya mereka itu selain juga memiliki kompetensi dalam pengetahuan, juga dalam sikapnya. Saya ingin mereka jadi anak yang baik, sehingga mereka tahu yang mereka perbuat itu harus berubah menjadi yang lebih baik. Jadi tidak suka ngeselin dulu lagi gitu. Oh seperti itu. Jadi apa yang menjadi untuk ibu Septi sebagai wali kelas itu punya tidak ide-ide atau mungkin ingin melakukan ide seperti apa sih memberikan contoh atau mengajarkan anak itu supaya dia dapat berkarakter baik menurut pengamatan ibu terhadap ini Bu Septi, perilaku anak yang selama ini Ibu Septi lihat. Jadi kalau saya lihat, saya sebagai wali kelas yang baru tentunya saya akan mengobservasi terlebih dahulu gitu ya. Jadi hal apa sih yang sudah dilakukan sama wali kelas yang lama sebelumnya, dan dilihat sampai saat ini belum terlalu berhasil gitu. Jadi saya ingin melakukannya tidak dengan pola yang sama. Saya akan melakukan pendekatan dengan cara yang berbeda supaya saya bisa mendapatkan hasil bahwa mereka bisa berubah menjadi sikap yang lebih baik. Kemudian saya juga bertanya pada guru-guru yang mengajar di kelas itu sebelumnya, apa sih yang udah dilakukan gitu. Maksudnya saya ingin tahu ini berubah atau enggak dengan cara yang lain lagi gitu. Kita ingin mencari tahu juga dari guru yang lain ya Ibu ya. Baik Bu Septi, kalau dilihat Bu Septi terhadap karakter anak yang selama ini dibina oleh wali kelas, kira-kira itu karakternya saat ini ada di level berapa? Dan Ibu kalau misalnya kita hitung gitu ya kan, misalnya kalau anak yang baik itu atau mungkin pembinaan yang baik dari wali kelas sebelumnya itu mungkin ada di kan ada dua penilaian, baik dengan wali kelasnya maupun dengan karakter anak itu sendiri. Dan wali kelas sebelumnya itu apakah menurut Ibu sudah berhasil untuk di level berapa, antara misalnya 20 sampai 90 dia berhasil mendidik anak itu, dan Ibu menginginkan karakter anak itu sekarang ada di level berapa, dan kira-kira Ibu ingin menginginkan di level berapa, karakter yang seperti apa yang ingin Ibu Septi bangun? Saya yang sebelumnya saya belum terlalu paham ya, mereka programnya ada di level berapa. Namun yang saya amati sekarang untuk karakter dan sikapnya mereka itu definisi nilainya sekitar 50 ya. Jadi karena masih suka bikin guru kesel, masih suka ngumpul bareng, terus bikin kerusuhan di kelas. Jadi yang saya harapkan mereka seenggaknya nanti bisa menjadi karakter yang lebih baik ada di level 70. Berarti Bu Septi ingin peningkatan yang saat ini Ibu Septi menilai bahwa karakter anak itu ada di bawah level 50-60. Apakah Bu Septi memerlukan bantuan teman atau mungkin tim atau juga siapa yang dapat membantu Ibu untuk mewujudkan ide Ibu yang sudah diungkapkan tadi Bu, untuk membantu siswa itu menjadi karakter yang lebih baik lagi sesuai dengan level Ibu? Ya, baik. Jadi karena saya wali kelas, saya juga pastikan sama guru BK, ya, kemudian kesiswaan juga, dan sampai saat ini sampai dengan kepala
sih lebih ke personal ya. Jadi saya pendekatannya ke personal, saya tanyain satu persatu, gimana sih nak kamu membuat seperti ini gitu. Kemudian saya juga tanya tentang latar belakang keluarganya, dan ternyata dari keempat anak itu keempat-empatnya ini 3 dari 4 ini Iya. bapak ibunya sudah berpisah. Jadi biasanya tinggal anak ibunya atau tinggal sama ayahnya aja gitu. Atau mereka sudah berkeluarga lagi gitu dengan keluarga. Jadi ada kemungkinan anak ini minta perhatian yang lebih. Jadi kebutuhan dasarnya dia yang kurang terpenuhi adalah rasa kasih sayang. Jadi karena dia minta perhatian, akhirnya ya ketemulah sama anak-anak yang sama dengan latar belakang yang sama. Jadi di kelas itu ya mereka mencari perhatian gitu sepertinya ya Bu ya, apalagi perhatian sama walasnya seperti itu kira-kira, apalagi nih walas baru mungkin ya Bu Septi ya. Karena dengan pendekatan sebelumnya sama bapak wali kelas sebelumnya dengan kasar, dengan keras, tapi ternyata saya sih bilangnya ini masih belum nih, karena saya masih dapat laporan dari guru-guru lain, Bu Ririn ini Septi ini kok masih gini ya, gini dan kawan-kawan gitu. Jadi saya sih sampai dengan saat ini masih mengadakan pendekatan personal dengan mereka. Ya, saya juga orang tuanya mereka di kelas, di sekolah. Sampai sejauh ini semoga mereka mau mengikuti yang saya inginkan. Baik, yang saya dengar tadi Bu Septi ini itu sangat baik sekali ya. Ini sebagai wali kelas yang pertama ingin mengubah karakter anak sesuai dengan level yang kita inginkan, yang di Bu Septi inginkan. Yang pertama sekali kita bekerja sama dengan guru BK, kemudian bekerja sama dengan kurikulum, kurikulum, dan bahkan juga dengan siswa. Oh iya, dan saya juga udah ini nih Bu, udah manggil orang tuanya masing-masing. Jadi saya ingin juga orang tua mengetahui perkembangan anak-anaknya. Iya. Baik sekali ya Bu Rini. Jadi Bu Rini sudah banyak bekerja sama ya untuk mewujudkan perubahan karakter anak tersebut sebagai wali kelas. Ibu sudah bekerja sama juga dengan orang tua, kemudian menggunakan pembinaan langsung ya Bu ya terhadap siswa tersebut secara halus. Mungkin pada wali kelas sebelumnya mereka belum pas karena mungkin cara penanganannya yang sedikit kasar dan tegas, sehingga mungkin membuat anak bukan semakin luluh hatinya untuk mendengarkan, tetapi semakin memberontak seperti itu ya Bu Septi. Tapi mungkin karena wali kelas sebelumnya adalah laki-laki, mungkin Bu Septi sendiri adalah seorang perempuan gitu kan, seorang wanita dan keibuan, mudah-mudahan bisa untuk mengubah karakter anak ini menjadi lebih baik dengan cara-cara yang sudah Ibu Septi sampaikan. Kira-kira itu Bu Septi sudah memulainya atau kapan dimulainya untuk pemanggilan orang tua dan untuk mengubah anak itu? Kira-kira kapan waktunya itu? Misalkan saya pertama saya masuk observasi, bulan kedua saya mulai mengambil tindakan nih. Jadi karena sudah banyak guru-guru lain yang laporan ke saya sebagai wali kelas, akhirnya saya bikin saya inginkan mereka menuliskan sebuah jurnal kegiatan. Setiap pelajaran mereka nggak mau ngikutin ya. Teknik lain lagi ya saya pindahkan. Berempat itu nggak boleh bersama, tapi tetap saja nanti kalau ada guru yang lepas kontrol ya mereka bersama lagi gitu. Karena guru pelajaran ya, kalau di SMP itu setiap ganti pelajaran siapa tahu mereka bersatu lagi kan. Saya nggak bisa. Yang saya kontrol adalah jurnal yang dibuat mereka. Saya minta mereka satu buku tulis kegiatan apa yang kamu lakukan, misalkan hari Senin jam 7 sampai jam 9 belajar IPS. IPS ngapain aja? Jadi kalau nanti pelajaran berikutnya matematika minimal yang dia tulis. Dan ini awalnya saya nulis apa ya, kamu tulis kegiatan yang kamu lakukan saat ini. Jadi ada kerjaan, ada kegiatan yang dia lakukan. Awalnya dia nulisnya sedikit belajar tentang peta, belajar tentang bilangan misalnya. Jadi cuma begitu doang. Tapi lama-lama yang dia tuliskan banyak, nanti anak matematik dulu. Jadi sudah ada yang mudah-mudahan sih ya Bu. Kita tinggal sekitar 1 minggu ke depan ya sampai kelas 9. Semoga nanti mereka bisa lebih baik. Bagus sekali Bu Septi ya, baik sekali. Ibu selama ini Ibu sudah melakukan
namanya pendekatan. Bahkan yang terakhir ini Ibu mencoba untuk kalau jurnal itu sendiri tadi sudah dimulai atau akan ini rencana ya Bu ya. Tadi yang saya dengar ya itu ibaratnya Bu Septi sudah banyak melakukan hal-hal untuk perubahan karakter anak menuju yang lebih baik. Dan yang terakhir sekali Ibu juga ada inovasi atau kreatif untuk anak membuat jurnal supaya mungkin tujuannya bertanggung jawab untuk diri sendiri. Kira-kira jurnal itu apakah sudah akan Ibu rencanakan atau sudah ini Ibu sedang berjalan. Oh, saat ini sedang berjalan. Ya baik. Jadi kalau misalnya saat ini sedang berjalan, mungkin akan lebih baik lagi kita tingkatkan lagi, dibutuh perhatian lagi terhadap jurnal tersebut, sehingga kita benar-benar sebagai wali kelas dapat memantau kegiatan anak dan anak juga bertanggung jawab terhadap jurnal yang diisi mereka. Seperti itu ya Bu Septi ya. Itu sudah baik sekali. Baik Bu Septi, kira-kira ini apa komitmen Ibu terhadap pembicaraan kita mengenai masalah ini? Terima kasih ya Bu Lisa, maksudnya saya jadi lebih membuka wawasan saya bahwa yang saya lakukan ini harus saya teruskan gitu. Iya. Jadi nanti seandainya ini berjalan baik, nanti kedepannya ya itu akan Menjadi lebih baik. Iya benar Bu. Senang sekali bisa berdiskusi dengan Bu Lisa. Ya, senang sekali saya Bu Septi sudah mendengar permasalahannya dan kira-kira dari permasalahan itu yang sudah kita bicarakan menurut Bu Septi bagaimana? Komitmennya sudah bagus ya, Bu Septi sudah juga membuat jurnal yang akan Bu Septi teruskan, yang Ibu akan teruskan jurnal tersebut dan mungkin akan ditingkatkan ya Bu Septi ya untuk mengubah karakter anak lebih baik. Nah kira-kira Bu Septi dari pembicaraan kita ini apakah ada permasalahan lain atau bagaimana Bu Septi? Cukup atau Jadi saya mau lanjutkan iya? kedepannya saya mungkin menanyakan lagi bahwa mereka tuh seperti apa rasanya gitu, mau refleksi terhadap diri saya sendiri. Iya Bu Septi. Baik. Jadi ya kita nanti kalau setelah Bu Septi sudah rencana Bu Septi itu sudah diwujudkan, mungkin kita akan mengadakan pertemuan lagi ya Bu Septi ya untuk membicarakan bagaimana rencana yang sudah Ibu lakukan terhadap pembicaraan kita ini ya Bu Septi. Jadi kita ya, seminggu lagi ya. ya kita akan berbincang lagi seperti itu Bu Septi. Jadi Terima kasih, bagaimana? Bu Lisa. Iya, sama-sama Bu Septi.